Jadi kalau ekonomi itu yang ngomong udah anjur itu, ekonomi saya nggak tahu di TikTok tuh banyak. Coba lihat data yang betul, gitu. Suruh belajar yang betul. Kalau emang jelek kita betulin, tapi kalau udah bagus saya betul di sebelah mana. Jadi saya ngerti kayak gitu. Jadi kenapa nggak jadi debat? Apa yang didebatin? Dia nggak punya data. Dulu aja pada percaya. Selasa, 5 Mei 2026. Di kantor Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membacakan satu angka yang langsung jadi headline di mana-mana. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61%. Angka tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir. Tapi yang lebih menarik terjadi beberapa saat setelah itu. Saat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dicecar pertanyaan soal prediksi sejumlah ekonom yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia akan memburuk. Jawabannya nyaris emosional. Jadi jangan takut dengan tadi 5,61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecelek. Coba nanti Anda tulis kecelek gitu, salah prediksi, boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Satu angka, dua reaksi yang bertolak belakang. Yang satu merayakannya sebagai pencapaian. Yang lain, termasuk lembaga sekelas Bank Dunia, sudah lama memperingatkan bahwa angka seindah itu pun mungkin tidak cukup. Jadi, yang mana yang benar? Apakah 5,61% ini memang sinyal Indonesia akhirnya melesat ke jalur negara maju? Atau cuma lonjakan musiman yang akan hilang begitu lebaran lewat? Dan kalau memang ekonominya sekuat yang dirayakan pemerintah, kenapa Kepala Ekonom Bank Dunia dalam forum tertutup di Jakarta tahun sebelumnya pernah bilang Indonesia butuh sesuatu yang ia sebut sebagai keajaiban untuk benar-benar sampai ke status negara maju? Jawabannya jauh lebih rumit dan jauh lebih tidak nyaman dari sekedar angka di headline. Untuk paham kenapa ada yang skeptis terhadap angka 5,61% itu, kita harus mundur dulu ke Senin, 23 September 2024, sekitar 1,5 tahun sebelum konferensi pers BPS tadi. Di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, seorang ekonom asal India berdiri di depan podium. Namanya Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk seluruh dunia. Di depan pejabat-pejabat tinggi Indonesia, Indermit Gill mengucapkan satu kalimat. Untuk negara berpendapatan menengah, bisa jadi negara berpendapatan tinggi dalam hitungan dekade. Itu butuh keajaiban. Dan yang ia maksud adalah Indonesia. Angka yang ia bawa hari itu adalah Gross National Income di tahun 2023 hanya $4.806 Amerika Serikat. Sementara target Indonesia Emas 2045, dokumen resmi yang disusun Bappenas, mematok angka $26.200 Amerika Serikat sebagai syarat masuk negara maju. Sri Mulyani sendiri di forum yang sama mengakui ini bukan perkara mudah. Ia bilang, masalah middle income trap biasanya muncul bukan dari kurangnya sumber daya, tapi dari regulasi dan kebijakan yang rumit, yang justru makin membebani masyarakat. Kata-kata itu datang dari Menteri Keuangan sendiri, dan ini yang menarik. Hitungan kasar berdasarkan laporan itu menyebut, dengan tren pendapatan per kapita saat ini, Indonesia butuh sekitar 70 tahun untuk mencapai level pendapatan setara negara maju. Dan itu pun baru 1/4 dari pendapatan per kapita Amerika Serikat saat ini. 70 tahun, bukan 20 tahun seperti target 2045. Jadi, ketika 1,5 tahun kemudian BPS mengumumkan pertumbuhan 5,61% sebagai pencapaian, pertanyaannya bukan apakah angka itu benar, tapi apakah angka itu cukup untuk menutup gap yang oleh Kepala Ekonom Bank Dunia sendiri disebut butuh keajaiban. Untuk menjawab itu, kita perlu telusuri akar masalahnya satu persatu, mulai dari angka yang dirayakan BPS di Cold Open tadi. Sebab pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek di angka yang sama selama 1 dekade. Tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05%. Tahun 2024, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 hanya 5,03%, melambat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2025, naik sedikit ke 5,11%. Karena angka ini terus berputar di kisaran yang sama, ekonom menyebutnya stagnasi 5%, sebuah pola yang sudah berlangsung sejak 2014. Akibatnya,
Untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, Sri Mulyani sendiri menghitung Indonesia butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8% per tahun, bukan 5% seperti sekarang. Bedanya kecil di atas kertas, tapi dalam dunia ekonomi makro, lompatan dari 5% ke 8% itu seperti minta pelari maraton tiba-tiba jadi sprinter. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bukannya akselerasi bertahun-tahun, yang muncul adalah lonjakan satu kuartal, angka 5,61% yang kita lihat di awal video ini. Tapi begitu kita buka detailnya, ada bayang-bayang yang mengganggu di balik angka yang dirayakan itu. Karena itu, kita masuk ke sebab kedua. Pertumbuhan ini terlalu bergantung pada momentum musiman. Lonjakan 5,61% di kuartal 1 2026 sebagian besar didorong oleh konsumsi rumah tangga saat momen libur nasional dan Idul Fitri, ditambah strategi pemerintah mempercepat pencairan belanja negara yang disebut front loading. Akibatnya, defisit APBN kuartal pertama justru mencatat rekor 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Defisit triwulan pertama tertinggi sepanjang sejarah karena belanja negara naik 31,4%, jauh melampaui pertumbuhan pendapatan negara yang hanya 10,5%. Artinya, lonjakan pertumbuhan itu sebagian dibayar dengan mempercepat pengeluaran negara, bukan murni dari produktivitas ekonomi yang membaik secara struktural. Karena pertumbuhan masih rapuh secara struktural, kita masuk ke sebab ketiga yang justru lebih mengkhawatirkan. Senjata utama Indonesia untuk lompat ke negara maju, bonus demografi, sedang berubah arah. Sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat, narasi resminya selalu sama. Indonesia punya jendela emas karena 68% penduduknya berada dalam rentang usia produktif, dan jendela itu akan mencapai puncaknya tepat di tahun 2045. Tapi yang pemerintah jarang sebut secara terbuka adalah bonus demografi cuma jadi berkah kalau usia produktif itu benar-benar terserap kerja secara berkualitas. Kalau tidak, ia berubah jadi beban. Dan di Indonesia, tanda-tanda perubahan arah itu sudah terlihat. Data BPS pernah mencatat 22,25% dari 44,7 juta penduduk usia 15-24 tahun tidak sedang sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Setara 9,89 juta Gen Z yang menganggur. 9,89 juta orang, hampir 10 juta anak muda usia produktif justru berada di luar sistem ekonomi sama sekali. Peneliti Celios, Jaya Darmawan, memperingatkan bahwa kondisi ini bisa berdampak negatif terhadap target pengurangan pengangguran terbuka nasional. Apalagi proporsi anak muda akan tetap dominan hingga 2045. Dan yang membuatnya lebih rumit lagi, peneliti BRIN, Triyono, bahkan menyebut situasi sekarang jauh dari kata bonus. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan di perguruan tinggi dan SMK dengan kebutuhan industri yang sesungguhnya. Karena ketimpangan skill ini terus berlanjut, Asosiasi Pengusaha, APindo, menemukan sebuah anomali yang mengganggu di tahun 2025. Tingkat pengangguran tertinggi bukan dari lulusan sekolah dasar, tapi justru dari lulusan sekolah menengah atas, di angka 8-9%. Kontras dengan lulusan sekolah dasar yang penganggurannya hanya sekitar 2%. Lulusan yang lebih lama sekolah justru lebih sulit terserap kerja. Itu bukan tanda sistem pendidikan yang berhasil mempersiapkan tenaga kerja masa depan. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya terdorong ke sektor informal, bekerja tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian karir jangka panjang. Data BPS bahkan mencatat bahwa antara Februari 2025 hingga Februari 2026, pekerja sektor informal bertambah 1,16 juta orang, lebih banyak dibanding penambahan pekerja formal yang hanya 740.000 orang. Dan inilah ironi terbesarnya. APindo mencatat bahwa kemampuan investasi menyerap tenaga kerja justru menurun drastis. Pada tahun 2013, setiap investasi 1 triliun rupiah mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja. Di tahun 2025, angka itu turun jadi hanya 1.364 pekerja untuk nilai investasi yang sama, lebih dari 3 kali lipat penurunan daya serap. Artinya, ekonomi Indonesia memang bisa tumbuh, tapi pertumbuhan itu semakin sedikit menciptakan pekerjaan baru bagi generasi yang justru jumlahnya sedang membesar. Supaya kita paham seberapa besar taruhannya, mari kita lihat bagaimana negara-negara lain menghadapi situasi yang sama, dari yang paling ringan sampai yang paling mengkhawatirkan. Level pertama, yang berhasil dan cepat. Bank Dunia mencatat Korea Selatan hanya butuh waktu 7 tahun untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi. Jepang butuh 9 tahun, Hong Kong 7 tahun. Korea Selatan jadi contoh favorit Bank Dunia bukan tanpa alasan. Pada tahun 1960,
pendapatan per kapita mereka hanya $1.200 Amerika Serikat. Di akhir 2023, angka itu sudah $33.000 Amerika Serikat, lompatan 27 kali lipat dalam waktu kurang dari satu generasi. Level kedua, yang macet selama puluhan tahun. Tapi cerita sukses seperti itu adalah pengecualian, bukan aturan. Menurut The Economist, berdasarkan data Bank Dunia, dari tahun 1960 sampai 2022, hanya 23 negara di seluruh dunia yang berhasil lolos dari middle income trap. Dan untuk yang gagal, contohnya nyata, Brasil dan Afrika Selatan, yang sejak beberapa dasawarsa terakhir, pendapatan per kapitanya tertahan di kisaran $1.000 sampai $12.000 Amerika Serikat. Tidak naik, tidak juga turun signifikan, hanya mandek. Hingga sekarang, hanya Korea Selatan yang benar-benar berhasil keluar dari middle income trap menjadi negara industri baru. Padahal Korea Selatan, Brasil, dan Afrika Selatan dulu sama-sama dianggap rising star di tahun 1980-an. 3 negara, start yang sama, 4 dekade kemudian, hanya satu yang berhasil. Level ketiga, yang paling ekstrim, tapi yang paling mengkhawatirkan bukan 1 atau 2 negara, melainkan skalanya secara global. Laporan Bank Dunia, World Development Report 2024, menyebut bahwa di akhir 2024 ada 108 negara yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah, dengan PDB per kapita tahunan berkisar antara $1.136 sampai $13.845 Amerika Serikat. 108 negara, hampir setengah dari seluruh negara di dunia, terjebak di rentang yang sama. Sejak 1990, hanya 34 negara yang berhasil keluar dari middle income trap, sementara 108 negara lainnya masih terjebak di status itu. Dan yang membuatnya lebih berat lagi, menurut catatan yang sama, faktor yang memperlambat negara-negara ini bukan cuma soal strategi ekonomi, tapi juga persoalan utang, populasi yang menua, hingga munculnya kebijakan proteksionisme global. Argentina, negara-negara Amerika Latin lainnya, dan bahkan Filipina yang dulu pernah digadang-gadang bisa cepat keluar dari jebakan ini, sampai sekarang masih terkungkung di status itu hingga puluhan tahun. Indonesia, hari ini, berdiri tepat di tengah dua kemungkinan itu. Dengan satu jendela waktu yang menyusut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, pernah mengingatkan bahwa bonus demografi yang menjadi salah satu harapan utama untuk naik kelas akan menghilang setelah tahun 2030. Jadi, kembali ke dua momen di awal video ini. Menteri Keuangan Purbaya di depan kamera marah karena para ekonom dianggap salah prediksi. Karena angka 5,61% itu di atas kertas memang pencapaian tertinggi dalam 13 tahun. Tapi setahun setengah sebelumnya, di ruangan yang sama sekali tidak ramai diberitakan, Kepala Ekonom Bank Dunia sudah lebih dulu menyebut kata keajaiban, bukan sebagai harapan, tapi sebagai peringatan. Sri Mulyani sendiri yang mendengar kalimat itu langsung di depannya menjawab dengan kata yang jauh lebih sederhana, produktivitas. Tapi produktivitas yang seperti apa kalau hampir 10 juta anak muda usia produktif justru berada di luar sistem kerja sama sekali? Dan bonus demografi yang seperti apa kalau jendelanya akan tertutup tahun 2030? Sementara target Indonesia Emas masih membayangkan tahun 2045 seolah itu masih jauh. 108 negara di dunia hari ini sedang bertanya hal yang sama tentang negara mereka sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah angka 5,61% itu nyata atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang sedang menyiapkan keajaiban itu sungguhan dan siapa yang hanya merayakan satu kuartal yang baik sambil berharap angka berikutnya akan sama indahnya.